Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pelangi Amatin dengan NIM 23071133799 dari program studi S1 Teknik Kimia kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Nurdiansyah MPD. Berikut adalah pemaparan materinya. Sebagaimana yang terlihat pada judul video, di sini saya akan membahas bagaimana ancaman eksistensi Pancasila di era globalisasi. Pancasila sendiri, sebagaimana yang kita ketahui, ialah dasar negara serta pemikiran hidup bangsa dan dijadikan pula sebagai pedoman atau patokan dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nilai-nilai pada Pancasila sendiri direalisasikan pada hukum-hukum Indonesia dan menjadikannya sebagai induk dari semua hukum yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa peranan Pancasila sebagai dasar negara adalah untuk mengontrol keberjalanan ketatanegaraan negara pada bagian ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, belahan masyarakat dunia, tak terkecuali Indonesia, itu memasuki era yang dipenuhi dengan kecanggihan teknologi. Era tersebut biasa dikenal dengan era globalisasi. Globalisasi sendiri dapat diartikan sebagai tersebar luasnya pengaruh ilmu pengetahuan dan kebudayaan yang ada di setiap penjuru dunia ke penjuru dunia yang lain, sehingga tidak jelas lagi batas-batas yang jelas dari suatu negara. Adanya era globalisasi ini tentunya memberikan dua dampak, yaitu dampak positif maupun negatif. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas bagaimana efek negatif dari globalisasi itu dapat mengancam eksistensi Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara pada masyarakat Indonesia. Menurut Mahmudi dan Dahliana, terdapat 7 tantangan Pancasila di era globalisasi. Berikut adalah penjelasan mengenai 7 tantangan Pancasila di era globalisasi. Tantangan yang pertama yaitu menguatnya individualisme. Individualisme sendiri adalah paham yang mementingkan hak individu atau perseorangan dan kemudian mengesampingkan hak masyarakat umum. Pada era globalisasi ini, paham-paham terkait individualisme tersebut semakin meningkat. Hal ini seiring dengan meningkatnya kemudahan pemenuhan kebutuhan yang tak lagi harus dilakukan secara fisik, sehingga seseorang membatasi dirinya dari lingkup sosial. Kemudian, tantangan yang kedua adalah maraknya kosmopolitanisme. Nah, kosmopolitanisme ini sendiri adalah paham yang menganggap bahwa seluruh manusia merupakan anggota dari komunitas global. Paham ini memberikan dampak positif untuk menekan diskriminasi dan isu rasial. Sayangnya, paham ini juga dapat melemahkan identitas dan solidaritas kebangsaan, yang mana sikap solidaritas dan rasa kebersamaan dan kebangsaan itu sendiri merupakan salah satu nilai yang dijunjung tinggi dalam Pancasila. Kemudian, tantangan yang ketiga adalah meningkatnya dominasi sistem hukum modern. Masyarakat mulai melirik sistem hukum modern sebagai salah satu landasan pembuat keputusan. Sistem hukum modern yang dimaksud tersebut adalah sistem hukum bangsa barat yang erat kaitannya dengan kebebasan individu. Apabila sistem hukum modern ini cenderung lebih banyak digunakan, maka sistem hukum modern ini akan menggeser sistem hukum kerakyatan yang ada di Indonesia. Kemudian, tantangan yang keempat adalah maraknya radikalisme dan ekstremis. Sebagaimana yang kita tahu bahwa paham radikalisme dan ekstremisme merupakan hal yang bertentangan dengan Pancasila. Kedua paham ini membuat seorang individu ataupun suatu kelompok menjadi condong terhadap paham tertentu sehingga memaksa juga orang lain untuk setuju dengan paham yang mereka anut. Hal ini tentunya bertentangan dengan sila kedua dan sila ketiga dari Pancasila. Kemudian tantangan yang kelima adalah maraknya intoleransi. Intoleransi sendiri merupakan sebuah sikap yang tidak memiliki tenggang rasa atau rasa toleransi. Dikutip dari situs web resmi Kemendikbud, intoleransi itu dapat menyebabkan seseorang berlaku diskriminasi, seksisme, dan rasisme.
Intoleransi sendiri itu dapat dipicu dari ketidaksiapan masyarakat dalam menerima perubahan ataupun perbedaan. Nah, pada era globalisasi ini, berbagai informasi tentang budaya, ideologi, nilai-nilai, dan agama dapat terekspos ke seluruh dunia. Tidak semua orang dapat menerima perbedaan tersebut. Akibatnya, orang-orang yang tidak dapat menerima perbedaan tersebut akan bersifat intoleran yang cenderung akan melakukan tindakan diskriminatif terhadap perbedaan baik secara sadar maupun tidak. Nah, tentunya perilaku diskriminatif ini sendiri bertentangan dengan sila kedua Pancasila. Kemudian, tantangan yang keenam adalah mengabaikan Pancasila sebagai objek ilmu pengetahuan. Seperti yang sudah dijelaskan, Pancasila adalah ideologi yang mempersatukan seluruh bangsa Indonesia. Tentunya, Pancasila dijadikan pula sebagai objek ilmu pengetahuan di dunia pendidikan Indonesia. Sayangnya di era globalisasi ini, objek ilmu pengetahuan lain dinilai lebih penting untuk dipelajari daripada Pancasila itu sendiri. Akibatnya, banyak institusi pendidikan yang cenderung mengabaikan Pancasila sebagai objek ilmu pengetahuan. Hal ini tentunya merupakan ancaman yang besar atas eksistensi Pancasila. Kemudian yang terakhir, tantangan eksistensi Pancasila di era globalisasi adalah adanya ujaran kebencian. Di era globalisasi yang syarat akan perkembangan teknologi, ujaran kebencian itu sangat mudah ditemukan terutama di media sosial. Adanya kebebasan berpendapat malah membuat sekelompok individu melontarkan ejekan yang berdasarkan subjektivitas. Oleh karena adanya ujaran kebencian tersebut akan berisiko menimbulkan perpecahan antar masyarakat. Hal itu tentunya tidak sesuai dengan sila ketiga dari Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Setelah mengetahui apa saja tantangan-tantangan Pancasila di era globalisasi, kita sebagai generasi muda Indonesia haruslah tahu bagaimana cara menghadapi tantangan tersebut. Dapat beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam menghadapi tantangan Pancasila di era globalisasi. Nah, beberapa cara tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, menanamkan nilai-nilai Pancasila di setiap aspek pendidikan di berbagai jenjang. Yang kedua, menetapkan regulasi yang mendukung nilai Pancasila. Dan yang ketiga, mempromosikan sikap cinta tanah air dan bangsa dengan menunjukkan kekayaan dalam negeri, baik dari budaya, teknologi, dan sumber daya alam. Itulah yang dapat saya sampaikan mengenai materi tentang ancaman eksistensi Pancasila di era globalisasi. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Saya akhiri, wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.